menghampiri seorang anak muda ketika ia sedang tenggelam di dalam mimpi-mimpinya. Dan berapa banyak pula orang tua yang sudah begitu renta justru masih panjang masa hidupnya, padahal setiap harinya ia selalu berjaga-jaga jikalau datang ajalnya. Dr. Mustafa Alkin dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj menyebutkan ada 4 hal yang semestinya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami nazah atau sakaratul maut. Keempat hal itu yang pertama, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajah ke arah kiblat. Dan kedua, disunahkan mengajari atau mentalkin orang yang sedang sekarat kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkin dengan mengulang-ulang mendengarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Yang ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerima dan mengampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Ibu Siti binti Soto, keluarga dari Bapak Rawan, alamat RT 7 RW 1. Jenazah akan dimakamkan pukul 10 di pemakaman umum Desa Kauman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadis riwayat Abu Dawud pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar anak perempuannya, yaitu Ummi Kulsum, dikafankan dengan menggunakan 5 kain kafan. Kelima kain itu berupa 1 helai kain kafan yang menutupi bagian pusar hingga anggota ujung kaki, 1 helai kain sebagai himar atau kerudung, gamis atau baju yang menutupi bagian badan, dan 1 lembar kain yang digunakan untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Bentangkan 3 helai tali kain yang akan mengikat kain kafan yang menutupi tubuhnya, yaitu bagian kaki, perut, dan kepala. Bentangkan 1 helai besar kain dasar yang akan menutupi tubuhnya. Tekuk bagian pinggirnya agar tidak menutupi 3 helaian kain pengikat. Selanjutnya, bentangkan di atasnya 2 helai kain kanan dan kiri. Bentangkan 1 helai kain sebagai penutup pusar atau penutup bagian dada. Bentangkan 1 helai kain bagian leher. Bentangkan kain penutup kepala. Yang terakhir, bentangkan 1 helai kain bagian penutup kemaluan. Pada proses memandikan jenazah, jenazah dipangkum merupakan budaya tradisional yang dilakukan sebagai bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Tetapi dengan pertimbangan kesehatan, disarankan tidak harus dipangku. Langkah pertama, baringkan jenazah, lalu istinjakan jenazah dalam keadaan aurat tertutup kain sambil mengalirkan air. Angkat sedikit tubuh jenazah. Setelah itu bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, ketiak, sela jari, kuku, dan rambut. Pada proses ini tetap alirkan air.
Langkah keempat, tekan perut jenazah secara perlahan agar kotoran keluar. Dan siram seluruh tubuh jenazah menggunakan air sabun. Lalu lafalkan niat memandikan jenazah. Karena jenazah ini merupakan jenazah perempuan, maka niat memandikan jenazahnya berbunyi nawaitul ghusla lihadhil mayyitatil lillahi ta'ala. Setelah itu basuh tubuh jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih sebanyak 3 kali. Miringkan mayat ke sebelah kiri, basuh lambung kanan bagian belakang, lalu miringkan mayat ke sebelah kanan, basuh lambung kiri bagian belakang. Basuh jenazah menggunakan air kapur barus yang ditambahkan dengan daun bidara tadi. Lafalkan niat mewudukan jenazah, lalu wudukan jenazah seperti wudu pada umumnya. Lap dan keringkan tubuh jenazah, lalu ganti kain penutupnya. Angkat tubuh jenazah yang sudah dimandikan, lalu taruh di atas bentangan kain kafan. Pasangkan kapas di kedua lubang hidung jenazah. Pasangkan hijab atau bagian penutup kepala jenazah. Pasangkan bagian leher, ditata serapi mungkin. Kain dilipatkan, diletakkan di atas dada sampai menutupi dada. Helaian kain yang sebelah kanan dilipat, setelah itu helaian kain sebelah kiri. Setelah semuanya terpasang, lipat dan tutup bagian helaian-helaian paling dasar hingga menutupi semua tubuh dan semua helaian kain yang sudah dipasang. Kemudian, tali bagian kaki, perut, dan kepala menggunakan helaian tali yang sudah dipasang di bagian paling bawah. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, jenazah akan disolatkan. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Dengan niat, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. lalu dilakukan takbir pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ketika takbir kedua dibacakan sholawat Ibrahimiyah yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Dilanjutkan takbiratul ihram ketiga dengan membacakan doa sholat jenazah untuk jenazah perempuan yang berbunyi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Dilakukan takbiratul ihram terakhir atau takbiratul ihram keempat dengan membacakan doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dilanjutkan dengan salam ke kiri dan ke kanan seperti sholat pada umumnya. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian menjadi suratan takdir tanpa berakhir perjalanan kehidupan seseorang di dunia untuk menjalani dunia lain. Menguburkan seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa sembarangan. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan saat mengubur jenazah. Proses yang pertama, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian bukalah tali kain kafan dan buka sampai wajah jenazah nampak hingga pipi. Lalu jenazah dihadapkan ke arah kiblat dengan pipi yang langsung menyentuh tanah. Setelah simbol tali kain kafan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dalam mazhab Syafi'i, membolehkan dan bahkan menganjurkan azan mayit ketika dimasukkan ke liang lahat. Setelah dibukakan ikatan-ikatan kain kafannya. Alasannya bahwa itu dikiaskan dengan azan bagi bayi yang baru saja lahir. Letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi menempel langsung ke tanah. Setelah jenazah diletakkan di liang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni oleh tanah.